Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Iwan Harwansyah di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Senang sekali ketemu semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memahami sistem sosial budaya Indonesia. Ada 3 urgensi yang pertama yang kita mau bahas, yang kita coba bahas di dalam pertemuan kali ini. Urgensi yang pertama diantaranya mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan. Seseorang itu menjadi peka, menjadi sensitif terhadap soal dan persoalan sosial serta lingkungan dan budaya yang ada di sekitarnya, itu menjadi sebuah indikator pentingnya mempelajari dan memahami sistem sosial budaya Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan pandangan dan masalah kemanusiaan. Jadi memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan ini terkait dengan berbagai persoalan budaya dari A sampai Z itu begitu banyak sekali karena tidak lepas dari kehidupan kita seharian, dari awal baru bangun tidur sampai tidur kembali, dari kehidupan individu, kehidupan kelompok, kemudian hubungan kelompok masyarakat yang ada terhimpun dalam sebuah komunitas dan berbagai organisasi-organisasi masyarakat. Bagaimana keterkaitannya dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Itu adalah terkait dengan masalah sosial budaya. Dan masalah kemanusiaan pula ada di dalamnya. Ketika ada terjadi penderitaan, ada terjadi masalah-masalah sosial, isu-isu yang terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, itu adalah masuk dalam kategori masalah kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan calon pemimpin yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak. Pemimpin yang diinginkan yang akan lahir dari bumi pertiwi Indonesia yang memiliki latar pengetahuan tentang sistem sosial budaya Indonesia, yang mengerti kemana arah tujuan susunan sistem sosial budaya Indonesia itu akan dibawa ke depan sebagai bentuk cita-cita dan harapan, ya, tanpa harus membawa sifat kedaerahan, etnisitas yang tidak mempertajamkan permusuhan atau perbedaan atau keberagaman, tidak mempertajamkan konflik. Akan tetapi justru keberagaman itu menjadi sebuah keniscayaan, yang sebuah hal yang wajar saja untuk dihadapi dalam rangka memperkaya khazanah budaya nasional kita, ya. Jadi tidak ada yang berangkat dari egosentris atau sentris kedaerahan, ya, akan tetapi berangkat dari satu kesatuan negara Republik Indonesia, ya. Melihat secara komprehensif, ya.
Kemudian yang terakhir di urgensi yang pertama ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan manusiawi. The humanity. Kata kuncinya adalah menghargai kemanusiaan itu. Kemudian memanusiakan manusia. Ya. Karena sistem sosial budaya Indonesia itu erat kaitannya dengan bicara soal hal-hal yang erat kaitannya dengan manusia. Semua hal yang berkaitan dengan manusia, kehidupan dan termasuk juga kematiannya, ya, itu juga menjadi sebuah studi, ya, yang bagaimana manusia itu sejak awal dilahirkan atau sejak sejarah dulu, ya, munculnya manusia hingga bagaimana mengembangkan kehidupan, mengembangkan peradaban, mengembangkan kultur, ya, budaya, kebiasaan. Itu bagaimana nanti kemudian dipelajari hingga kehidupannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusiawi. Kemudian kita lanjut ke urgensi yang kedua, mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat. Ya. Jangan sampai kita tidak terkait, terhubung, terkoneksi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu akan menghilangkan jejak kita sebagai manusia sosial. Ya. Siapapun kita di atas bumi ini memerlukan manusia yang lain untuk hidup bersama. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, ya, kita pasti membutuhkan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam menjalankan kehidupan kita pun, kita memerlukan semua orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita harus juga mempelajari dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan apa yang bisa dibuat sehingga kontribusi nyata untuk memberikan sumbangsih terhadap perkembangan peradaban manusia itu jelas adanya. Kemudian yang kedua adalah membina kemampuan berpikir objektif untuk menangkal pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. Ya. Manusia itu memang tidak lepas dari pikiran negatif, ya. Tetapi sebaiknya kita bisa menepis sebisa mungkin, sekuat mungkin menepis hal-hal yang negatif. Kemampuan berpikir objektif itulah yang akan menepis, ya, dan menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan sosial budaya Indonesia yang tentunya nanti mengarah kepada destruksi, ya, destruksi budaya, destruksi sistem budaya, destruksi sistem sosial, destruksi peradaban, karena hal-hal yang negatif itu tentu tetap ada. Tapi bagaimana caranya kita untuk menangkalnya? Tentu kita harus memiliki kemampuan berpikir yang objektif. Bagaimana cara memiliki kemampuan berpikir objektif? Tentu dengan rasa curiosity, rasa penasaran yang ada di dalam keingintahuan di dalam diri kita akan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ketika kita mau memahami
dari awal mengidentifikasi, kemudian memahami persoalan-persoalan sosial itu, lantas kita mengetahui dan bisa mengambil tindakan yang secukupnya, bisa memberikan kontribusi yang memang dibutuhkan, ya, seperlunya. Kemudian berbagai masalah kependudukan dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Masalah kependudukan ini tentu terkait dengan populasi, peningkatan populasi, tingkat fertilitas, atau berkurangnya populasi dengan tingkatnya mortalitas, ya. Dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa berkembang secara budaya. Masyarakat berkembang secara budaya dalam arti kata dengan alat-alat, dengan zaman, berbasis zaman yang relatif lebih modern dibanding zaman-zaman yang sebelumnya, ya. Dari waktu ke waktu ini ada peningkatan, sehingga dari situ manusia secara kependudukan, secara jumlah populasi, secara rasio luas wilayah, bentang wilayah, dengan tingkat hunian, ya, besarnya jumlah penduduk, itu juga menjadi sorotan. Sehingga dalam sistem sosial budaya Indonesia ini, mempelajari hal-hal yang terkait dengan kependudukan itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian masalah individu dan masyarakat, ya. Masalah itu memang ada secara individu, ada secara masyarakat, ya. Secara masyarakat artinya lebih luas, yang menyangkut masyarakat di sekitar kita ataupun termasuk juga masyarakat global, ya. Secara individu, misalnya masalah-masalah privat, masalah-masalah pribadi, ya, menyangkut soal kriminalitas, menyangkut soal pernikahan, perceraian, menyangkut soal rumah tangga, ya, menyangkut soal kebutuhan-kebutuhan individu, ya, itu adalah masuk dalam kategori masalah individu. Nah, persoalan yang lain adalah persoalan masyarakat. Ketika persoalan individu ini dibenturkan dan berada di tengah masyarakat, efeknya luas, maka itu disebut dengan masalah masyarakat atau masalah sosial, ya. Karena masalah itu sifatnya merusak, menciptakan kerugian dan menciptakan keresahan, ya. Jadi semua persoalan-persoalan yang mengakibatkan keresahan, kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, ya, atau gangguan sosial, itu masuk dalam kategori masalah masyarakat atau masalah sosial. Jadi inilah urgensi yang kedua. Kemudian yang terakhir dari urgensi kedua ini adalah hubungan antar warga negara dan negara. Warga negara itu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negaranya. Negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1445 dan Pancasila, ya. Jadi apa yang sudah dicantumkan di dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itulah hubungan yang kita bisa lihat, hubungan yang cukup jelas ya antara warga negara dan negara. Ya. Apa kewajiban warga negara terhadap negaranya? Membela tanah air, ya. Kemudian memberikan kontribusi yang nyata, ya. Berjuang jika ada gangguan dari luar, ya. Tentu menaikkan harkat dan martabat dan menjaga nama baik negara ini, baik berada di dalam maupun di luar negeri. Kita lanjut ke urgensi yang ketiga. Nah, kalau kita bicara urgensi ketiga ini, ada di antaranya adalah hubungan antara pelapisan sosial dan persamaan derajat. Ini kaitannya sama social class. Ya. Penderajatan di dalam kelas, dalam sosial ya, dalam masyarakat. Dalam masyarakat itu ada lapis masyarakat elit, masyarakat paling tinggi, masyarakat menengah, masyarakat akar rumput atau masyarakat yang paling rendah ya, akar rumput ya. Tapi kalau itu juga termasuk bagian-bagian yang bisa istilah-istilah yang bisa dibagikan untuk istilah ekonomi ya, kesejahteraan ekonomi. Mereka yang berada sebagai menempati tempat yang tertinggi itu adalah orang-orang kaya, the have men, and yang paling di bawah, menengah ke bawah itu the non-have ya. Mereka yang tidak memiliki, yang kekurangan dari segi kesejahteraan. Kemudian masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan. Urgensi ketiga ini, dalam item kedua ini, menyoroti persoalan desa. Bagaimana desa itu betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial budaya Indonesia. Karena perhatian pemerintah itu jika tidak terfokus pada pedesaan, artinya tidak ada kerjaan. Ya. Tidak menyelesaikan tugasnya, tidak menjalankan tugas pemerintahan itu. Karena ujung tombak dari masyarakat yang ada seluruh Indonesia itu adalah, ujung tombaknya adalah masyarakat pedesaan. Inti daripada masyarakat Indonesia itu berada di desa-desa. Semua yang berada di perkotaan itu adalah aslinya orang perdesa, orang desa, dari masyarakat perdesaan yang berpindah tempat menuju kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik ya, atau berkompetisi di perkotaan. Tetapi asal muasal mereka, asli mereka adalah berasal dari desa. Artinya desa itu hal yang tidak terpisahkan dari perhatian pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sekali lagi masalah kependudukan dan sosialisasi. Ya, kita menekankan sosialisasi di urgensi ketiga ini. Sosialisasi artinya bagaimana mengenalkan kepada masyarakat itu hal-hal yang menyangkut kependudukan. Bagaimana kependudukan itu jangan sampai melebihi kapasitas ya. Bentuk pemukimannya, besaran pemukimannya ya, besaran rumah, ruang, kemudian kepadatan penduduk yang ada di perkotaan, ruas jalan,
yang selalu yang menyebabkan kemacetan di jalan raya, di perkotaan, itu semuanya erat juga kaitannya dengan sistem kependudukan. Sistem kependudukan itu juga kalau banyak jumlahnya berada di perkotaan, ya, berjubal-jubal orang menuju kota, artinya terjadi penumpukan. Sehingga relatif kemajuan yang ada atau administrasi atau pengelolaan pembangunan yang ada di perkotaan itu akan menjadi bermasalah atau tersendat. Tentu ini adalah tidak lepas dari perhatian pemerintah dan semua kalangan bagaimana menawarkan solusi ya untuk itu. Salah satunya adalah mensosialisasikannya agar supaya masyarakat itu memahami, menyadari, memiliki awareness yang cukup dalam rangka berhijrah atau berurbanisasi atau pindah ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik tadi. Kemudian nilai dan norma masyarakat. Nilai dan norma masyarakat itu terkait dengan hal yang abstrak yang menjadi cita-cita, kemudian norma yang terkait dengan cara mereka menjalankan kehidupan, operasionalisasi daripada nilai-nilai itu adalah norma, dalam bentuk norma. Sehingga nilai dan norma itulah yang akan menggerakkan manusia itu sebagai sugesti atau dorongan intrinsik untuk mendapatkan kemajuan, kesejahteraan, atau keadaan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang mereka masing-masing. Kemudian dinamika kebudayaan. Kita sadari fakta yang ada di masyarakat Indonesia, masyarakat majemuk, terdiri dari etnis yang beragam, agama beragam, bahasa daerah yang beragam. Tentu akan menimbulkan dinamika-dinamika. Nah, dinamika itulah saling memahami dan terkadang juga ada benturan-benturan, kesalahpahaman di antara etnis tersebut. Kesalahpahaman dalam memahami perbedaan. Akhirnya tercetuslah yang namanya konflik dan seterusnya. Tentu itu ada solusinya yang harus ditawarkan oleh pemerintah dan kalangan-kalangan yang pemerhati dari masalah-masalah kebudayaan atau dinamika kebudayaan tadi. Kemudian masalah yang mengganggu sistem masyarakat. Masalah hukum ya, pelanggaran hukum, tindakan melawan hukum ya. Masalah kesusilaan, masalah-masalah yang di luar kelaziman, yang melanggar etika dan lain sebagainya, itu kita menjadi sorotan, menjadi fokus daripada pembelajaran sistem sosial budaya Indonesia ini. Jadi memahami masalah yang mengganggu sistem masyarakat itu adalah salah satu dari urgensi. Yang ketiga, mempelajari sistem sosial budaya Indonesia. Nah, kemudian kita beranjak pada sifat dan nilai. Ya. Kalau kita lihat sifat nilai itu realitas abstrak dan ada dalam masyarakat. Ya. Seperti yang kita sama-sama maklum, bahwasanya nilai itu hal yang tidak terlihat atau abstrak. Ya. Tetapi dia bisa dirasakan keberadaannya ketika nilai-nilai itu diterapkan, nilai sopan santun, nilai agama, nilai kesusilaan, nilai
eh, umum, nilai hukum, nilai-nilai negara, ya, itu bisa diterapkan di masyarakat, ya, dan selalu hidup di masyarakat. Dan semua komponen yang ada di dalam masyarakat itu memiliki nilai-nilai yang berbeda, ya, tergantung kepada latar belakang identitas yang mereka punya, ya. Kemudian normatif, mengandung harapan dan cita-cita. Sifat nilai itu adalah mengandung normatif. Artinya normatif itu artinya biasa dan mengandung norma, ya. Artinya cara untuk mencapai cita-cita itu memiliki nilai, ya. Jadi nilai ini adalah tangga, jalur untuk mencapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Kemudian sifat nilai yang ketiga berfungsi sebagai daya dorong atau sugesti atau motivasi, ya, atau semboyan, atau menjadi yel, atau menjadi kata mutiara, atau yang menjadi pendorong, ya, dorong agar supaya kehidupan itu menjadi sesuai dengan harapan yang diinginkan, ya, visi misi istilahnya, ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu. Sementara kita sudah membahas urgensi 1, urgensi 2, urgensi 3, dan sifat dari nilai di dalam pertemuan kedua ini yang bertajuk tentang pentingnya memahami sistem sosial budaya Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akan sambung. Jangan lupa subscribe, berikan komentar. Jika bermanfaat video ini, silakan disebarluaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.